Tilililililililit. Tilililililililit. Halo, Tililililililit. siapa ini? Di sini restoran Keparat. Wah, epic gitu. One of the best moment ini. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime atau manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul, Yuk, dan bersama saya Hans. dan mungkin kali ini terdengar agak kurang bersemangat. Karena kita harus recording ulang, recording sebelumnya tidak tersimpan. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap bersemangat ya. Kesalahan teknis. Karena ini adalah J-pop episode 5, Arc, one of the best, the most legendary, Alabasta. Alabasta. Dan di episode ini kita akan membahas Arc Alabasta, chapternya akan saya bacakan. Oh ini ya, chapternya kita akan bagi dua ya. Jadi ini part 1 karena cukup padat Alabasta ini. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan baru kita bahas yang part 2-nya. Lanjutkan part 2. Ya, jadi ini sementara kan aku bagi 4 segmen ya dari Arc Alabasta. Ini aku bacain dulu chapternya deh. Ini kalau keseluruhan Alabasta itu chapter 155 sampai 217. Sedangkan untuk episode animenya 92 sampai 130. Dan ini rencananya akan kita bagi jadi 4 segmen ya. Segmen pertama itu ketika Luffy baru sampai di Alabasta, sampai di Yuba. Itu segmen 1. Jadi kayak perkenalan. Segmen 2 ini konfliknya. Nah, segmen 2 ini ketika kelompok topi jerami di Rain Base. Itu konflik yang kita bahas di episode kali ini ya. Untuk segmen 3 dan segmen 4 nanti di berikutnya. Segmen 3 itu perang puncak di Alubarna, dan segmen 4 di ini masih di Alubarna tapi konklusi atau closing. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah cukup atau ada yang perlu ditambahin lagi? Untuk sistem ini aja, MVP dan scoring, kita bikin per segmen aja. Oke. Setiap segmen ada scoringnya. Nanti minggu depan, maksudnya episode berikutnya, baru ada overall untuk Arc Alabasta gitu. Gimana? Oh, boleh, Karena boleh. emang terlalu panjang sih ini. Kalau mau mencari best moment dari arc yang sepanjang ini mungkin agak susah. Jadi kita bikin ini dulu. Nanti dari 4 segmen itu yang best momentnya, mana yang paling ultimate best moment gitu. Gimana? Tapi aku ada ide sih sebenarnya. Dari keseluruhan arc nanti nggak cuman best moment, tapi ada best fight, atau mungkin juga ada ini ya, momen paling mengharukan, gitu mungkin. Kayak Oscar aja. Seru kan tapi dibahas. Best fight kan ada banyak pertarungan, nah kita bisa pilih, oh pertarungan ini loh paling keren gitu. Momen paling mengharukan, paling bikin Itu mewah. ntar aja. Di episode berikutnya berarti itu. Iya, Keseluruhan. berikutnya. Di konklusi aja ntar. Iya. Oke. Jadi untuk segmen-segmen ini scoringnya seperti biasa ya. Best moment sama MVP. Sama skor. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Segmen 1 yaitu kedatangan di Alabasta sampai di Yuba. Jadi diawali dengan ini ya, kemunculan krokodil itu siapa? Kok krokodil? Mr. Zero. Oh ya, sama sih. Mr. Zero atau krokodil. Ya. Di Alabasta itu dia sebagai pahlawan ya. Jadi dia menghentikan bajak laut yang berusaha menyerang warga di sana. Jadi dia sebagai si Chibukai itu sebagai pahlawan lah gitu ceritanya. Kemudian di situ juga diceritakan Tuan krokodil. oh ya, dipuja wanita-wanita gitu. Diceritakan Vivi menjelaskan ini susunan Baroque Works.
struktur organisasinya gitu ya. Jadi ini ada Mr. One, Mr. Zero, dan seterusnya. Dan ada siluet-siluet. Sampai Nah, 13 ya. Heeh. ya yang ada nomornya sampai 13. Special agent gitu. Jadi ada Terus, pasangan-pasangannya antara yang cewek siapa, yang cowok siapa. Khusus ya, Mister itu tidak ada karena dia Okama gitu. ya benar. Nah, tapi itu sebenarnya dari depan sudah kelihatan jelas sih. Cuma ini lebih menjabarkan kalau dilihat tabelnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi 1 sampai berapa? 13. Terus ada billion, million gitu-gitu. Jadi sebagai gambaran lebih kompleks gitu ya. Terus, nah ini masuk ke, Oh itu juga dimunculkan juga sih ini Mister Two-nya. Jadi dia kan sebelumnya kan di-assign sama Crocodile untuk menangkap Mister Three, menghabisi Mister Three lah. ya, Karena dinilai gagal menghentikan topi jerami kan. ya, Terus dia ke Little Garden mau menangkap, ternyata sudah nggak ada dia. Mr. Tree kabur, hilang. Udah kabur, ya ke Alabasta. Akhirnya Mister itu, yaudah kita kejar, balik lagi ke Alabasta gitu. Ternyata waktu Luffy lagi mancing, dua suasana berkabut, Dapat. kepancing lah si Mister Two. Dan dengan tampang bodohnya itu, gelantungan. Oh. Ya, Dan lucunya mereka tidak mengenali kalau Mister Tu harusnya kan menangkap Luffy, musuhnya Luffy. Mereka dia nggak tahu kalau itu topi jerami. si Vivi itu mengenali itu sebenarnya. Dia kan waktu ya nanti sih dia udah tahu ciri-cirinya Mister Two kayak apa gitu. Iya. Telat sadar. Mungkin kayaknya dia itu udah sadar di tengah-tengah sih. Cuman sungkan mau ngomong gitu. Ya nggak? Pernah nggak kita udah sadar sesuatu Mungkin di ya. tengah-tengah tapi udah terlanjur, waduh, udah terlanjur temenan nih. Dan di situ Mister Tu menunjukkan bakatnya yaitu balerina dan Kekuatan berubah buah mane-mane. ya buah mane-mane. Mane, kita rekam mane. Mane-mane. Rekam mane-mane. Ya. Nah, di situ Dan dia akhirnya Mister Tu berhasil mengambil muka-muka ini ya. Luffy, Zoro, Usopp, Chopper, Nami. Jadi dia bisa berubah menjadi kecuali mereka Sanji. semua. Waktu itu Sanji nggak sempat ketemu sih. Sama Iya Mister ya. Two. Sanji masih di dalam. Dan itu hal penting juga ya. Kelihatannya cuma kelewatan Sanji gitu aja tapi ini bakal penting nantinya ya di segmen berikutnya nanti. Ya. Terus ini akhirnya Mister Two berpisah jalan lagi sama Luffy. Ya, Vivi sadar loh itu Mister True. Oh. Nah, ini Nah, yang keren. Ini ide dari seorang Zoro. Di satu sisi kan ini ini kan lawan kita kan bisa menyamar jadi kita. ya di satu sisi ketemu sama Mister Tu itu adalah masalah ya karena Mister Tu udah tahu wajah-wajah semua kru topi jerami. Tapi di sisi lain karena kita sudah tahu Mister Tu itu bisa punya kemampuan seperti itu, kita bisa mengambil langkah antisipasi lah, kurang lebih gitu. Nah itu, Ya. akhirnya mereka menggunakan sebuah ikatan apa ya istilahnya? Perban. Perban. Ya, perban di tangan kiri ya. Semua pakai. Ini akan jadi simbol persahabatan kita. Yeay! Wow, ini. The first and the end. Mantap. The first and the end. Oke, lanjut dari sana. Mereka mulai tiba di Alabasta. Di kota pertama yaitu Nanohana. Kota pelabuhan. Nanohana. Dan di situ Dan dimunculkan... intro di Nanohana ini ya, kemunculan seorang Portgas di Ace Iya, yang tewas. tewas saat makan. Sepertinya kena laba-laba padang pasir atau apa gitu. Tiba-tiba hidup. Oh, bangun lagi. Makan ketiduran. Aneh gitu lah pokoknya. Freak. Orang freak. Nggak pakai baju. Ternyata dia adalah kakak dari Dan di situ Luffy. ada kemunculan ya. Dan ada kemunculan karakter lain juga ya yang Karakter cukup ini lama. Karakter lama yang dulu pernah muncul. muncul kembali. Ya.
Karakter yang cukup penting juga, Marinir, Smoker. Jadi kita Smoker ini ke Alabasta setelah dia menangkap seorang agen Barbecue Works, Mr. Eleven ya. Ya, Mr. Eleven ditangkap. Terus si Smoker ini sempat nyadap percakapan dari Denden Mushi. Pokoknya kata-kata yang didengar tuh kalau nggak salah ada Putri, Tobi Jerami, Alabasta, sama apa lagi gitu ya. Mr. Zero kalau nggak salah. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nah akhirnya dari situ dia memutuskan untuk ke Alabasta, si Smoker. Sementara Smoker dan Ace sedang berseteru di dalam restoran, Luffy yang begitu mendarat di Nanohana cari makan. Wah lapar, aku mau makan. Ya, Tibalah di restoran itu, menggebrak atau gimana sampai Ace sama Smoker terpental, kelempar gitulah intinya. Ya. Nah itu sampai menjebol rumah-rumah. Smoker sadar, siapa itu? Tobi Jerami. Oh, harus saya kejar Tobi Jerami. Ya. Akhirnya ganti target. Smoker akhirnya mengejar Mugiwara. Gara-gara dia sadar, Smoker sadar kalau ngejar Ace terlalu kuat cuy. Beda level gitu kali. Iya gak sih? Yaudah ngejar Luffy aja. Si bocah. Ya. Ya sementara ya. Luffy, sementara teman-teman yang lain lagi ganti kostum. Ya. Nah ini. Saya suka One Piece karena ini. Sama kayak di Drum Kingdom ya. Drum Island itu sebelumnya kan mereka pakai jas dingin. Nah itu. Jadi terasa universe-nya itu. Oh ini loh kita sekarang ini di dunia ini sekarang. Di dunia padang pasir yang saat ini. Nah mereka pakai baju penari. Nami sama Vivi baju penari padang pasir. Terus yang lain pakai jubah-jubah ini ya. Untuk melindungi dari sengatan matahari gitu-gitulah. Dan ini juga yang cukup menarik ya. Maksudnya kalau kayak manga atau anime lain, khususnya sih kayak yang genrenya adventure gini kan jarang sih ada yang kayak Ganti baju. tiap arc gitu ganti baju ya. Istilahnya sama terus. Iya, ya. Ini yang membuat universe One Piece menjadi salah satu yang terbaik sih kayaknya. Salah satu pendukungnya ini. Ya. Nah, terus Luffy dikejar. Luffy malah lari ke teman-temannya. Wah, Ada keributan apa ini? Oh, ada yang dikejar marinir. Ternyata Luffy. sudah kuduga pasti teman-teman. Akhirnya lari. Jadi saat Luffy udah mau ditangkap, come to the rescue, Ace. Ace. Nah, ini Dengan kekuatan buah merah-merah. merah-merah. Ya, ini kemunculan buah merah-merah ini kayak apa ya? Kayak bikin pembaca itu, wow, buah api. Nah, kayak di semua anime, di semua manga, semua seri itu, kalau kekuatan api itu selalu paling mantep gitu ya. Iya, iya. Api versus asap. Katanya sih asap kelemahannya api, cuman nggak tahu loh kalau dari sains itu gimana logikanya. Api Kalau melawan dari asap. ini sih ada, bukan dari sains ya. Dari ilmu bahasa. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Semakin tidak nyambung. Jadi api itu kayak apanya? Lebih ini kan, lebih dulu jadi lebih kuat gitu kali maksudnya. Ya nggak juga sih kalau lebih dulu lebih kuat. Ya tapi Iya. gitu lah. Kayak kayak ini loh, kayak ayam sama telur. Kan lebih dulu ayam. Kalau diadu ayam lawan telur yang menang ayam. Loh, Jadi lebih dulu. siapa bilang ayam sama telur lebih dulu ayam? Ayam. Loh, udah ada ininya kan, penelitian saintifiknya. Kita jadi bahas telur sama ayam. Oke, lanjut. Tadi sampai di ini. Ace menolong Luffy dan kawan-kawan. Luffy dan kawan-kawan berhasil kabur ini ceritanya. Ini kayaknya sebelum berlabuh mereka ini ya. Mengutus Karu untuk membawa pesan ke ibu kota, Alubarna. Nah, di situ Karu berpisah. Oh ya, sementara mereka ceritanya mau ke kota tempat markasnya ini, pemberontak. Supaya mereka menghentikan. Yang ada di Itu sisi kota di sebelah barat. Alabasta, kota Yuba namanya. Ya, jadi waktu diceritakan itu, nggak tahu ya kalau di anime ada nggak, tapi kalau di manga itu ada kayak petanya Alabasta gitu, ada sisi timur sama barat.
Ada. Tengah-tengahnya itu ada sungai. Pasti ada lah. Sungai gitu. Yang digambarkan di manga pasti di anime digambarkan cuy. Oh ya. Terus ada kayak ini kota apa gitu. Ya itu. Jadi kita bisa tahu kira-kira perjalanannya gimana, kita bisa bayangkan gitu. Itu cukup membantu sih. Iya itu keren juga sih. Jadi dunianya kita kayak berasa, oh kayak gini loh dunianya. Kita punya gambaran gitu ya. Ya. Nah jadi mereka naik kapal mau ke sisi barat. Nah sementara itu Ace datang nyusul, nemplok di kapal. Ini apa? Ya. Kalau bahasa ininya apa ya? Bercengkrama apa ya? Silaturahmi. Reuni singkat lah. Silaturahmi. Antara Luffy dengan kakaknya. Iya, bacot-bacot. Ya, silaturahmi. Dan di situ di reveal kalau Ace ini sedang mengejar seseorang, Blackbird. Ya. Anak buahnya Shirohige, terkenal bajak laut terkuat gitu. Ya, jadi itu silaturahmi bentar, dititipin kertas, dikasih ke Luffy ya. Ini bawa kertas ini, simpan nanti apa gitu lah. Terus disimpan sama Luffy, dijahitkan sama Nami ke topinya ya. Karena topinya nggak mungkin hilang. Udah deh, Ace cabut. Ya. Dan show off lagi, saya lagi. Show off kapal-kapal. Oh ya, yang tadi sempat disebut sebentar sama si Vivi, ada agent Baroque Works namanya Millions atau Billions gitu. Mereka juga sama-sama datang ya. Datang untuk operasi terakhir ini. Beberapa kapal. Ya. Nah itu, kapal-kapal itu, kroco-kroco itu, dihancurkan sama Ace dengan sekali tinju, langsung menghancurkan 3 kapal atau berapa kapal gitu lah, sekaligus ya. Dan dari situ lanjutlah perjalanan Luffy dan kawan-kawan menuju kota Yuba. Nah, sebelum Yuba ini ceritanya ada di tengah padang pasir ya. Kota persinggahan itulah, Ya. apa istilahnya? Kota, ya itu, paham kan maksudnya? Nah, karena dia dari Oasis. Ya, oasis. Dari laut mereka harus ke samping dulu. Kota yang ada di pinggir itu namanya Erumalu ya. Dan di situ dia ketemu, ini kan di sebelah Sungai Sandora yang sangat subur, tapi karena semakin kering, laut semakin naik ya. Jadi sungai itu menjadi air laut gitu ya, kalau nggak salah. Jadi mulai kekeringan kota itu ceritanya. Oh, ya. Kota kering. Dan di situ juga digambarkan ini, sedikit flashback gimana cara krokodil mengadu domba ya istilahnya, atau inilah, memanipulasi mungkin, Ya, membuat inilah. buat kericuhan. Seolah-olah kekeringan itu gara-gara raja memakai ini, dance powder kan, bubuk pembuat hujan. Iya, untuk mengambil hujan-hujan di sekitarnya. Padahal itu rekayasa dari krokodil, intinya gitulah. Nah, itu digambarkan ke kota Erumalu ini. Jadi Erumalu aslinya kota yang sangat subur, ternyata sudah kering gitulah. Ah, itu kungfu dugong coy. Binatang-binatang lucu yang kita pikir buat apa ini? Tidak Ada penting. lagi hewan lucu, unik, nyeleneh. ini sama seperti waktu di Drum Kingdom ada ini, kelinci gunung itu loh, lapin. Oh ya, mirip-mirip perannya nanti. Kungfu Dugong ini suka mengajak bertarung. Kalau mereka kalah bertarung, itu mereka akan berguru sama yang menang itu. Tiba-tiba, Luffy udah banyak muridnya. Oh, Iya. Comedic moment juga. Yang lucu juga pertama, Ya. Usopp. Usopp tahu-tahu babak belur. Langsung Iya. Usopp babak belur, Luffy, langsung kalah semua. Kungfu Dugong. Nah itu. Terus dari situ mereka harus menyeberangi padang pasir untuk ke Yuba ya. Dan disitulah mulai Ya. perjalanan padang pasir. Nah ini kalau di anime itu sebenarnya dibuat lebih panjang cuy, perjalanan di padang pasir ini. Karena di situ dikasih filler-filler, jadi mereka ada ketemu macam-macam orang ceritanya. Ada bajak laut padang pasir, ada siapa gitu. Itu untuk di anime. Tapi ini karena kita fokus di manga, jadi kita nggak bahas itu dulu ya. Kita lanjut. Nah ini sementara mereka perjalanan di padang pasir, ada sebuah kafe di tengah padang pasir, di Alabasta juga, tapi di sisi lain mungkin gitu ya. Spider Cafe. Nah,
Ini epic juga sih kemunculan orang-orang yang akan datang di sini. Para officer agent Baroque Works. Ini mantap sih. Mr. Jadi Four. dari Mr. One sampai Mr. Four Oh, dikumpulkan kebalik. di situ. Mr. Four dulu, baru Mr. One. Sama aja. Oh iya. Mr. Four, Miss Merry Christmas datang duluan. Ya. Mr. Four itu kayak gimana gitu. Kayak ini loh apa? Kalau maksudnya Slot. kita baca Amang aja udah bisa bayangkan kalau ngomong gitu. Kayak Kalau slot. Miss Merry Christmas itu Amerika, kayak gitu. Kayak unyil. Jadi orang yang cerewet sama orang yang lemot gitu. Seperti air dan api. Yin dan yang. Hitam putih. Habis itu Mr. Two. Ya, kemudian Mr. Two yang sudah kita ketemu sebelumnya. Ya, ini seru juga ya. Jadi ada mix antara orang baru dan orang yang kita sudah tahu gitu ceritanya. Orang baru, terus Mr. Two. Balet sama anak buahnya. Apa gitu. Dia nyebutin gerakan-gerakan balet. Sempet ini adu bacot juga sama Miss Merry Christmas. Sama-sama bacot-bacotan. Ya. Terus habis itu Terus yang terakhir Mr. One. ya, Mr. One nih sekuat apa ya kita pertama kali lihat? Wah, ini kuat banget ini pasti. Mr. One. Dan kekuatannya misterius. Bisa belum ketahuan apa. Soalnya waktu dia ditendang si Mr. Two, temboknya kayak bolong-bolong gitu. Kayak terpecah-pecah. Ya. Ya, itu. Kekuatannya masih belum diketahui saat itu. Terus dan menurutku yang paling plot twist paling seru itu sesudah Mr. One. Miss Double Finger, partnernya. Ini kayak, wow, loh ternyata si penjaga kafe ini. Itu keren juga sih, oke juga. Nah, jadi mereka dari sana berkumpul untuk menjalankan misi terakhir dari Baroque Works. Mereka dibawa kereta kura-kura untuk ke Rain Base, markasnya Crocodile ya. Dan selain mereka berlima, ada satu lagi penyusup, Mr. Tree. Oh ya, si Mr. Tree yang masih Uya-kuya. hidup. Jadi waktu si siapa Mugiwara itu sampai di Alabasta, mereka sempat lihat kapalnya Mr. Tree ada di sana. Iya, Terus sempat si sekilas. bilang, berarti dia pasti masih hidup, soalnya kapal itu cuma bisa gerak dengan kekuatan buah doru-doru. Gitu. Oh iya. Terus kita kembali ke perjalanan Luffy dan kawan-kawan di padang pasir. Ini ketemu macam-macam ini ya. Hewan-hewan bergimik. Ada burung pencuri yang pura-pura mati. Terus ada kadal raksasa Kadal raksasa. Ya. Sampai seekor unta. Seekor unta. Unta mesum. Dan ini apa ya, gimmick-gimmick yang kita pikir gak penting ini. Unta-untaan buat sekedar mengisi ini ya, mengisi halaman chapter, mungkin kita mikirnya gitu, tapi ternyata unta ini perannya lebih besar dari yang kita bayangkan nanti. Itu. Oke, terus gitu, sampai diubah lah. Mereka sampai diubah. Ketemu seorang paman. Dan ternyata diubah udah kosong, cuy. Hampir nggak ada orang. Kayaknya yang kelihatan cuma paman itu ya. Yang harusnya kan di situ pasukan pemberontak, ternyata pasukan pemberontaknya udah pindah. Karena tempat itu kayaknya terlalu kering ya. Sudah nggak bisa buat tinggal lagi. Mereka pindah ke Katorea yang ternyata ada di sebelah Nanohana. Kota pertama mereka datang itu ternyata. Dekat harusnya. Nah, di situ ada paman-paman bernama Toto. Kalau katanya si itu, Rap Crash itu bahasa apa? Kata yang kurang baik. Toto. Aku belum Google. Dia suruh Google apa artinya. Aku belum Google. Sama. Tapi kayaknya kayak semacam itu. Kemaluan atau apa itu. Ya, terus. Nah, itu cukup. Jadi si Toto ini dia mengenali Vivi. Iya, Vivi, ya. kamu Vivi kan? Cukup menyentuh sih itu. Iya, terus. Paman Toto gitu. Paman kurus kering itu ternyata dulunya di flashback. Paman yang tambun dan gendut. Itu menggambarkan betapa keringnya atau betapa sengsaranya
negeri khususnya di kota Yuba itu ya, sampai menderita kekeringan seperti itu. Gambarkan itu. Ya. Dan di flashback cerita tentang Toto punya anak bernama Koza. Nah, Koza ini teman sepermainannya Vivi lah ya. Jadi ini Vivi termasuk putri yang berbaur dengan ini, rakyat-rakyat gitulah, bisa dibilang. Jelata. Ya, dan ada gengnya apa? Klan Suna-Suna. Suna-Suna. Nah itu, sampai ada kasus di mana Vivi ditangkap oleh bandit dan teman-temannya ini baik-baik ya. Mereka mau menyelamatkan Vivi bahkan rela mengorbankan nyawanya. Salah satunya si Koza itu. Sampai ada momen pertarungan antara hidup dan mati ya bisa dibilang. Lawan bandit yang menggunakan pisau. Matanya sempat kebelah. Ya. Nah, tapi dia berhasil menyelamatkan Vivi. Nah, jadi CS gitulah. One of best friend bisa dibilang. Dan ternyata Dan di flashback itu muncul ini juga apa kayak sosok papanya Vivi. oh iya Koga. iya, sama Igaram. Ada Igaram juga, sama ada 2 pengawal istana siapa? Caka dan Pel. Ya, meskipun Caka dan Pel waktu itu masih belum terlalu kelihatan ya. Nah, itu yang keren juga, Koza ini digambarkan orang yang anak yang mencintai negerinya lah bisa dibilang gitu ya. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk negerinya, kurang lebih gitu. Dan ternyata dia adalah yang sekarang jadi pemimpin pasukan pemberontak. Iya, kepala pemberontak Koza. Ya. Jadi setelah itu ada cerita tentang Koza di kota itu, Katorea, ketemu sama seorang bocah. Oh iya, bocah. Izin aku bertarung melawan kerajaan gitu. Ya itu keren juga sih momen itu. Itu menggambarkan ini loh, kayak aku tidak takut, aku mau bertarung. Tapi Koza, kau pikir kami semua tidak takut? Kami semua ini takut. Kami semua ini nggak ada yang mau perang. Jadi itu menunjukkan apa ya, Koza ini sebenarnya bukan sekedar apa ya, rebel-rebel orang barbar Ada alasan gitu kenapa aja. dia harus bertarung gitu. Iya, Ya. dia sebenarnya nggak mau perang. Tapi ya karena termakan oleh tipu daya krokodil ya akhirnya seakan-akan dia ini harus perang demi memperjuangkan negerinya. Itu sih menggambarkan Koza ini sebenarnya orang yang baik. Mungkin gitu ya bisa dibilang. Ya. Terus setelah itu bermalam di Yuba, Paman Toto yang terus menggali-gali, Luffy ikut gali, sampai malam, larut malam, akhirnya besok pagi pun tiba. Nah ini, Toto memberikan sebuah gelas atau botol minum ke Luffy. Ini air yang berhasil kau gali semalam. Nah ini, hal kecil yang nanti akan penting ini. The power of little things in One Piece. Sementara itu ini, di Rain Base, para officer agent udah berkumpul, dan mereka siap-siap ini ya, ketemu sama Mr. Zero, yang mereka nggak tahu. Menerima tugas dari perintah dari Mr. Zero. Ya, Dan itu pertama kalinya mereka dari pemimpin Baroque Works. Mr. Zero ternyata adalah, semua terkaget-kaget. Loh, ternyata krokodil yang si Chibuka itu. Aku tidak menyangkanya. Terus krokodil, ada yang keberatan? Langsung dia semua, tidak. Deng. Dong gitu. Ya dong. Salah, dong. Sound effect khusus One Piece. Misi terakhir, Utopia, dibaca masing-masing dibakar. Nah, terus lanjut. Tapi lebih baik kalian batalkan saja misi itu. Kemunculan orang yang kita lupa. Oh, ini muncul lagi. Mr. Tree. Vivi tuh dia nggak sendiri. Dia ada pengawalnya, bajak laut. Iya, iya. Akhirnya dia reveal kalau ternyata Krokodil kan taunya mereka udah mati. Karena waktu itu kan di Little Garden ada laporan udah dikalahkan gitu. iya, ternyata belum. Ternyata itu krokodil baru sadar itu. Itu bukan Mr. Tree yang waktu itu ditelepon ternyata. Ini Mr. Tree, berikan aku kesempatan kedua. Oh, disedot sampai kering. Dicemplungkan ke dalam lubang Ditaruh di buaya. ini. Lubang buaya. Literally lubang buaya. Dan di situ juga di reveal ya. Mr. True baru sadar itu.
Oh, ternyata orang yang aku ketemu itu di perjalanan. Nah, itu digambarkan muka-muka sketsnya. Semua muncul kecuali Sanji. Oh ya ya. Ya. Nah, ini nanti. Muncul lagi nanti Sanji ini. Penting, penting. Pokoknya intinya tetap mereka bergerak sesuai rencana Utopia itu. Oh ya, jadi sementara kelompok topi jerami dari Yuba mereka change of plan ya. Kan di Yuba ternyata pasukan pemberontak udah nggak ada, udah pindah ke Katoraya yang deket kota pertama. Jadi Korea. ya, jadi mereka berencana untuk jalan balik untuk mencegah itu kepala pemberontakan itu di situ. Nah, ketika mereka mulai, ayo kita jalan balik, si Luffy mutung. Nggak mau ah, Ya. Lagi-lagi tidak bisa ditebak si Luffy ini. Luffy being Luffy. Nah itu keren juga sih. Di situ Luffy, kalau kita mau menghentikan pemberontakan ya kita ajar krokodil kan. Intinya gitu. Simple minded tapi masuk akal sih. Sampai ada sempat adu jotos sama Vivi juga si Luffy ini. Ya. Dan ini Kenapa kita tidak bertarung bersama-sama gitu? iya itu Kita teman-temanmu kan? quotes-nya keren juga sih. Luffy ngomong, Vivi ini egois. Masa mau nggak ada siapapun yang mati di sebuah perang? Terus Vivi kan, ya aku aja yang mati, aku yang apa ya, take the risk gitu lah apa? Ya biar aku, yang lain jangan sampai mati gitulah intinya. Tapi si Luffy malah Ya. ngomong, kita ini teman-temanmu, korbankan diri kita juga. Nah itu cukup wow. Ya. Dan dari situ akhirnya mereka memutuskan, sudah beritahu aku di mana krokodil. Nah ternyata krokodil di Rain Base itu ya, sebelah utara dari Yuba. Akhirnya mereka perjalanan ke sana. Dan ini adalah akhir dari segmen 1 ya. Cukup panjang cuy, lebih panjang dari yang pertama. Panjang ya? Terus ini skor. Ini dulu MVP sama best moment. Oke. Best moment mungkin aku itu sih saat terakhir tadi, ketika Luffy bilang korbankan diri kami juga. Nah itu cukup emosional sih. Kalau menurutku di antara semua momen ini. Kalau aku Ace. Oke, Ace apa MVP atau best moment? Best moment kan? Momen Waktu dia Ace waktu menghancurkan ini. menghancurkan kapal. Ya. Oke, momen show off berarti. Kayak wah, sekeren ini gitu. Kakaknya Luffy. Iya ya. Oke, berikutnya MVP. Kayaknya aku tahu MVP-mu siapa. Coba. Ace kan? Ya kalau aku sih Ace ya. Apa ini karena bias ya? Karena aku udah tahu ceritanya sampai yang terbaru ya. Enggak lah. Jadi Kan lihat Ace dari pertama kali muncul kenangan. segmen ini aja harusnya. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir MVP-nya emang ya paling cocok Ace sih. Siapa lagi coba? Soalnya kan ini Iya. masih segmen perkenalan lah bisa dibilang. Belum ada sesuatu yang oh gitu. Aku ganti deh. Aku gak Iya. jadi Ace. MVP ku Toto aja. Nah, Oh, betul. Toto. Kesetiaannya, kepercayaannya pada raja itu patut kita akui sih. Keren. Skor. Oke. Aku ya. 7,5. Ya. Average. Tidak ada sesuatu yang wow banget gitu ya. Soalnya belum terkumpul semua. Ini masih baru dikasih. Ini loh, masih makanan pembuka. Kita belum tahu nanti. Jadi aku kasih 7,5. Oke, sama 7,5. Ya sebenarnya ini nggak usah dinilai sih. Lebih enak kalau keseluruhan nanti. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Lanjut, segmen 2. Nah, jadi sebelum masuk ke Rain Base itu ada momen ini juga di istana kerajaan di Alubarna. Karu yang tadi misinya adalah menyampaikan pesan, nah udah sampai.
Nah, di sana akhirnya orang Oh, iya. kerajaan tahu, oh ini dalangnya adalah krokodil. Nah, akhirnya mereka menyusun rencana si Cobra Cakapel. Rencananya adalah mengabaikan pasukan pemberontak dan fokus untuk krokodil gitulah. Mengalahkan krokodil. Ya, Ya. dan langkah pertama yang diambil adalah Pel disuruh untuk memata-matai krokodil di Rain Beast. Nah, itu. Meanwhile. Ya. Oke, sementara itu kelompok topi jerami sudah sampai di Rain Base. Nah, di Rain Base ini sama kayak di Nanohana ceritanya. Luffy, kali ini Luffy sama Usopp berdua. Haus, cari minum. Tiba di cafe atau bar. Air, minum banyak. Ternyata sebelahnya ada smoker. Sudah ada smoker. Oh Disemprot ya, langsung. Smoker sama Tashiki. Ya, push. Ya gitu deh. Dikejar Terus lagi. kejar-kejaran lagi deh. Iya. Nah, di situ mereka akhirnya Jadi waktu dikejar berpencar ya supaya ini ya tidak berpencar. tertangkap. Lalu nanti berkumpul lagi di depan kasino Rain Dinners. Ya, janjiannya Tempatnya gitu. krokodil. Nah, mereka berpencar, lari masing-masing. Ada yang fighting dulu, lawan kroco-kroco gitu. Dan akhirnya mereka berkumpul, cuman nggak full team ya. Cuman Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Hmm. Smoker jadi ikut karena lagi ngejar Luffy itu. Mereka berlima masuk ke Rain Ya. Base, ke Rain Dinner. Awalnya ini ya, ditahan bodyguard. Tapi nggak lama diperintahkan oleh Miss Alsande. Biarkan mereka masuk, tamu VIP. Benar, semua langsung siap. Silakan masuk, tamu VIP. Oh iya, masuk. Nah itu. Masuk ke lorong. Terus ada lorong. Di dalam dunia ada dua jalan. Ada jalan. Ya itu. Kiri VIP. VIP Kanan bajak laut. dan bajak laut sebelah kanan. Ini nggak tahu, semacam lelucon atau apa sih. Tapi Luffy milih bajak laut loh. Kan kita bajak laut. Ayo kita ke bajak laut. Masuk ke dalam penjara. Kalau di kiri masuk penjara nggak ya? Kurang tahu ya. Ini mungkin kayak jokes Mungkin sama bapak-bapak. Semacam jokes bapak-bapak, tidak penting. Pokoknya intinya mereka tertangkap di kayak kurungan gitu. Yang mana mereka nggak bisa kabur. Ya, Karena di situ akhirnya ada dibuka juga sama si Smoker. Kalau bisa kabur, aku udah kabur. karena kan di Tapi asap ini harusnya. kerangkeng ini terbuat dari, ya, karena kerangkeng ini terbuat dari batu laut. Jadi dia waktu itu sempat ini juga kayak menghentak Luffy pakai tongkatnya Senjatanya. itu, baton atau apa gitu. Ya, terus Luffy lemes. Dia cerita apa? Tentang batu laut. Di tongkatku ini ada batu lautnya. Jadi kerangkeng ini terbuat dari bahan yang sama, kayak gitu-gitulah. Jadi ini informasi tambahan juga. Iya, ya. Nah, terus dari situ, sementara di luar, Vivi kan belum masuk itu. Vivi lagi bertarung lawan Kroco-Kroco Baroque Works. Kalah ceritanya. Mhm. Dan di saat kalah itu ada penyelamat datang. Dan dia adalah Pel. Pel ternyata manusia burung. Oh ya, Makan buah tori-tori cheese cracker. Nah, di tipe situ. Falcon. Ya, di situ dia menyelamatkan Vivi. Ternyata ada Big Boss datang, Miss Alsande. Sekali serang kalah si itu, Pel. Kalah telak. Padahal udah keren-keren si Pel, Ya. manusia burung. Waktu itu sempat ada ini, kayak si Vivi ditangkap sama All Sunday, terus kayak ditusuk gitu pakai tangannya. Oh iya, itu kekuatannya yang bikin kita, oh apa ini? Kekuatan macam apa ini? Ternyata di-reveal langsung. Terus ini kekuatan buah nana gitu. Dia bisa menumbuhkan bagian tubuhnya seperti bunga. Iya. Itu Terus overpower sih. Si ya. Pel di Jadi clutch si Pel dapat langsung. pijatan chiropractic. Krek. Oh, Cekrek. keok langsung. Dan akhirnya Vivi pun ditangkap. Setelah ditangkap itu ya segitulah. Vivi ketemu krokodil, dia marah, mau kayak melawan tapi tidak bisa. Tentu saja tidak bisa. Levelnya beda jauh.
Terus itu, oh ini cuy. Tadi yang rekaman pertama kita lupa mention ini. Plan Utopia cuy. Ini plan paling penting. Kayaknya di saat ini deh. Oh ya ya. Untung kita rekam ulang. Kalau nggak ini nggak kebahas ini. Oh jadi semangat lagi. Plan Utopia. Ya ya. Bacotannya si waktu di kerangkeng itu Luffy sama Vivi sama Crocodile. Jadi Crocodile malah buka ini semua. Plannya dia untuk merebut Alabasta. Iya, taktiknya adalah mengadu domba. Apa? Dengan cara Mr. Two. Nah ini kita langsung aja ke cerita ini ya. Cerita di Nanohana kayaknya ya. Ya. Nah di situ Ya. Cobra datang, Raja Cobra, terus mau melenyapkan satu kota itu. Nah itu, dan dia ngaku kalau ternyata selama ini aku yang memakai dance powder dan mengambil hujan-hujan kalian. Nah gitulah intinya. Terus warga, hah? Ya. Ternyata Raja mengakui sendiri gitu. Oh ini dulu, sebelumnya si siapa? Di kerajaan itu mereka mencari-cari si Cobra nggak ada. Iya, di Alubarna, Cobra hilang. Ternyata muncul di situ. Iya, mana Cobra nggak ada. Jadi Cobra itu bikin porak-poranda kota itulah intinya. Ngaku kalau dia pakai dance powder suruh dan bakar. Gitu. iya, Koza datang. Wah, Cobra. Bacot-bacot ditembak tahu-tahu Koza. Dah. Dan itu kita baru Terus sadar. ada bocah yang tadi muncul lagi. Oh iya, itu sempat ditendang sama Cobra. Ya. Dan dari situ kita baru sadar, cuy. Waktu si Cobra mengeluarkan ekspresi yang aneh. Sepertinya kita tahu wajah ini. Oh, kan ada momen di situ. Ya. Itu dia yang menyamar jadi Cobra untuk Mengadu domba. misalnya apa ya? Memancing amarah inilah pemberontak. Iya, dan di situ memuncak lah Dan bocah itu juga dihajar ya. Bocah yang tadi ingin bertarung kena hajar. Itu katanya nggak takut. No. Itu bukan raja. Itu palsu. Nggak sakit. Tapi biasa ngomong. Nggak sakit. Iya itu. Nah itu sementara kan mereka mau perang tapi nggak ada senjata toh. Nah itu ada kapal, tahu-tahu datang bruduk. Nah ternyata kapal itu adalah kapal yang dibawa oleh Mr. One dan partnernya. Udah disediakan emang, isinya senjata-senjata. Iya. Mereka Full mikirnya, isi senjata terus. Angkat senjata. Kita ke Alubarna, kita serang kerajaan. iya. Mereka sempat bilang mungkin ini berkat dari Tuhan senjata-senjata. Oh, ternyata miris ini namanya. Iya dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Ya itu. Oke. Operasi Utopia. Mantap. Itu juga salah satu ini ya. Kayak bikin kita mind blown gitu. Wow. Tereksekusi dengan matang gitu. Kayak di apa namanya? One Piece apa? Khususnya kayak di chapter ini sama yang kemarin di apa? Whiskey Peak gitu. Ya hampir semua sih. Itu kayak kalau kita baca manganya itu kayak terasa kayak sinematik gitu loh. Apa istilahnya? Kayak kita sedang menonton sebuah film action atau apa gitu. Kan sering tuh kayak dibikin alurnya tuh reveal-nya dulu, baru nanti flashback. Oh ternyata gini. Oh ya paham. Terus kayak di adegan yang kayak Plan Utopia itu kayak sedang nonton film konspirasi gitu loh. Merasa gitu nggak? Levelnya itu selevel itu. Gitu. Iya paham maksudmu. Jadi kayak ada suasana ini ya. Feel, aku tahu ngerti maksudmu, tapi sulit menjelaskannya. Ya itu. Yeah. Oke. Terus nanti adegan yang di Rain Base. Nah ini saat si Vivi mau mencoba menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan tapi tidak bisa. Oh. Kring. Bukan kring. Oh, kalau Denden itu bunyinya gitu. Oke. Iya beneran kalau di anime gitu.
Sililililililit. Tililililililit. Iya, dan di suaranya tuh beda-beda, kayak di apa? Kayak ketawanya karakter-karakter di One Piece gitu lah. Jadi di musim yang satu sampai yang lain tuh ada panggilnya beda-beda. Ada yang ada yang lalalala, ada yang ululululu. Jadi setelah itu semuanya gitu lah. Si Vivi udah nggak bisa apa-apa kan, karena kuncinya ruangannya Luffy itu dilempar ke lubang buaya itu, dimakan sama buaya, dan ya tahu sendiri lah, Vivi ya mau kuat sekuat apa sih, nggak bisa. Iya ya. Terlalu kuat sih itu, level monster lah. Bahkan di ece-ece, di ece-ece sama si krokodil. Ayo katanya kamu menyelamatkan, selamatkan pemberontakan atau teman-temanmu ini aja kamu nggak bisa selamatkan. Gitu. Iya, brengsek juga krokodil itu emang. Nyebelin tapi keren sih. Hahaha. Terus bunyi. Kalau krokodil itu ketawanya syahahaha. Terus dia jalan keluar toh krokodil. Terus tililililililit. 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 Halo, siapa ini? Di sini restoran keparat. Wah, epic gitu. One of the best moment ini. Best moment of the segment. Best moment of the segment. Nah itu ternyata plannya Sanji udah menyiapkan ya. Kan Chopper bisa berubah wujud. Yang dikenali kan Chopper berwujud ini ya. Berwujud unyu-unyu. Nah Chopper pakai peran wujud manusianya. Nyamar jadi Mr. Prince. Nah, jadi Sanji ini mengenalkan diri sebagai Mr. Prince. Nah, Chopper jadi umpan. Aku Mr. Prince, aku Mr. Prince. Nah, akhirnya krokodil kan emosi toh. Ini yang waktu itu di Little Garden. Restoran keparat. Dia keluar dari Rain Base. Kok Rain Base apa? Waktu ditelepon tuh dia ada agent Million yang kayak seolah-olah ya, kroconya gitu lah. Mr. Prince gitu. Terus, ya di mana kamu gitu. Terus nanti aku jemput. Jadi waktu dia keluar, sudah dibantai dia semua. Seorang sedang lari, kabur. Aku Mr. Prince. Itu dia Mr. Prince. Itu dia. Sama krokodil dikejar. Ya. Tahu-tahu jembatannya ambruk. Jembatan di Rain Dinner. Sementara krokodil sama Miss Alessandra udah keluar. Si Vivi juga mau keluar kan. Soalnya dia mau cari pertolongan si Sanji. Oh ya, Sanji sama si Chopper masih di luar. Gitu. Terus dia mau keluar, ternyata jembatannya ambruk. Waduh, gimana mau keluar ini? Nah, ternyata itu ulahnya sih Mr. Prince. Itu bukan supaya kamu tidak bisa keluar, tapi supaya yang di luar tidak bisa masuk. Sekarang katakan, kemana aku harus mengantarmu, Princess? Wow. Best moment, sudah dapat. Best moment sekaligus MVP. Oke, lanjut. Akhirnya langsung quick recap aja. Jadi ini bagian yang ini juga ya, yang kayak apa tadi ya? Ya adegan film gitu. Maksudnya apa ya? Di balik. Setelah itu kan endingnya dulu. Baru di flashback. Oh ini loh yang tadi terjadi sampai bisa gini. Nah itu. Begitu krokodil kan berhasil jadi masuk lagi. Itu krokodil kembali. Jadi krokodil bilang sama Miss Alessandra, nggak mungkin mereka bisa kabur itu. Kuncinya loh ada di aku yang asli. Yang di buaya itu palsu gitu kan. Iya. Terus waktu dia sampai di ruangan itu, sudah terendam air, kurungan kosong, dan ada Mr. T yang sedang terapung dengan catatan. Catatan apa itu tadi? Apa ya catatannya ya? Ngelai. Sheet-sheetnya lah pokoknya. Kok baca terjemahan Inggris? Ya, aku baca Inggris. Ada sheet-sheetnya gitu. Oh ya, ini. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesia aku udah cari. Selamat tinggal buaya keparat dari Mr. Prince. Itu kalau dari terjemahan bahasa Indonesia. Nggak tahu kalau aslinya gimana. Kalau di ini, yang terjemahan Inggris itu Sir Croc Sheet gitu tulisannya. Oh mungkin plesetan dari kata buaya gitu. Kalau bahasa Jepangnya. Buaya. Oh iya oke. Buaya tae. Di flashback ternyata Sanji ceritanya gimana sampai bisa buka kunci tanpa kunci. Buka penjaranya tanpa kunci.
ada kemunculan dari Mr. Tree. Nah, jadi kan si Sanji nendang salah satu buaya yang terindikasi memakan kuncinya. Di sana dia mendapatkan kunci plus bola lilin. Nah, ternyata bola lilin itu adalah si Mr. Tree yang berlindung. Mr. Tree langsung cepet tanggap ya. Dia tahu. Kunci, penjara, kelompok topi jerami. Wah, berarti ini kuncinya. Dibuang. Dia langsung berpikir cepat. Cukup pintar ya orangnya. Tapi terlalu lemah. Jadi diancam Sanji. Ini pakai kekuatanmu. Nah, akhirnya lolos deh. Itu idenya dari Usopp itu. Ya, Kenapa kita nggak ini aja pakai kekuatannya kan? Jadi kan bisa kayak membuat scout. Dan ini aku juga suka sih. Kayak Oda itu bisa kayak memasukkan semua pas pada tempatnya gitu loh. Kita kan nggak nyangka Mr. Tree yang kayaknya nggak berguna dengan kekuatan buah lilin yang masuk akal dia bisa bikin lilin loh dan muncul diposisikan di saat di tempat itu gitu loh. Kayak semuanya sudah bisa pas gitu loh. Keren. Dan di situ akhirnya mereka berhasil lolos. Termasuk Smoker juga ya. Oh jadi iya. Waktu itu Kan posisinya banjir, semua kerendam air ya. Semua kerendam air. Luffy diselamatkan suatu Smoker Sanji. Usopp diselamatkan Nami sama Vivi. Sementara Smoker kan nggak bisa renang diselamatkan Zoro. Ya, terus waktu Smoker bangun, Ronoa, kenapa kamu menyelamatkan aku? Zoro jawab, aku cuma melakukan perintah kaptenku, gitu. Iya. Terus di flashback, Zoro selamatkan. Ini juga salah satu apa ya? Trait-nya Zoro, dia kayak apa ya? Bener-bener ngikutin apa yang diperintahkan. Ngikutin perintah kapten. Jadi itu keren juga sih. Di situ akhirnya Smoker membiarkan Luffy lolos. Yaudah untuk kali ini aja kamu pergi. Iya. Dan itu kita lihat ini ya sisi lain Smoker ya. Dia kelihatannya kayak mengejar terus bajak laut, tapi sebenarnya dia dari hati nuraninya itu ada something gitu loh. Di situ kita mulai tahu. Kurang lebih gitu. Ya karena dia kan waktu itu di kerang kurungan itu dia tahu rencananya krokodil apa-apa dia dengar juga. Ya, dan dari situ mungkin perspektifnya tentang keadilan mungkin mulai kelihatan gitu loh. Kritis gitu lah. Bisa dibilang gitu ya. Terus waktu itu si Tashigi sama ada banyak kan mau ngejar Luffy. Terus katanya si Smoker, udah nggak usah kejar mereka, kalian ini aja pergi ke ibu kota. Nanti kalian lihat apa yang akan terjadi dengan negara ini. Kalian kerjakan apa aja yang sesuai kalian hati nurani kalian gitu aja. Iya, itu momen penting juga nanti di peran marinir di perang nanti. Ya, terus si Tashigi tanya, terus Anda mau kemana, Kapten? Aku ada urusan gitu. Terus dia pergi. Iya. Mau ngapain? Nah, nanti. Mau enak-enak sama Ina. Oke, terus jadi Chopper datang akhirnya ya dengan kepitingnya, dan kepiting ini adalah teman dari si unta tadi. Kita kan bertanya-tanya apa gunanya unta itu. Nah ini gunanya, teman-teman mesumnya binatang padang pasir, salah satunya seekor kepiting mesum. Kepiting genit. Ya, nah itu jadi transportasi untuk kelompok topi jerami buat ke Alubarna ya. Nah, mereka langsung naik ke kepiting, berangkat menuju ke Alubarna. Ya, jadi tadi kan kita udah dikasih lihat petanya ya. Jadi mereka itu posisi Alubarna itu kayak persis di sisi barat, sisi timurnya Rain Base. Jadi itu kayak, tapi mesti nyebrang sungai Sandora itu tadi. Iya, benar. Jadi mereka harus ke timur. Nah, begitu baru berangkat, Vivi ditarik oleh kail krokodil. Wut! Vivi, ini kalau di film kayak slow motion gitu. Krokodil berhasil menyusul setelah ditipu tadi. Tapi Luffy langsung bergerak cepat. Luffy yang melompat, menyelamatkan Vivi. Ya. Dilempar balik, Vivi, Luffy yang jatuh. Nah itu, ini cukup keren sih. Dan ini pertemuan pertamanya Luffy dengan krokodil. Pertarungan pertama. Dan teman-temannya
sampai ketemu di Alubarna. Nah, soalnya teman-temannya ini udah yakin sama Luffy kalau Luffy bakal bisa ngalahin Crocodile. Meskipun tidak saat itu. Ya. Nah, yang lain berangkat, dan ini puncak dari segmen kali ini ya. Luffy versus Crocodile. Jauh sih, levelnya kelihatan benar-benar sama kayak Luffy lawan Smoker gitu lah. Luffy bahkan nggak bisa nyentuh Crocodile, cuy. Iya, sama sekali. Terus kayak jurusnya Crocodile tuh udah kayak yang sangat advance gitu lah. Iya, bisa bikin badai pasir, bisa bikin apa? Pasir hisap itu. Wow, extraordinary. Dan pertarungan itu juga yang dimana dia apa? Si Crocodile bilang, kamu kira emang ada badai pasir yang muncul terus-menerus dengan sendirinya? Oh, Nah, iya. Ini emosional juga sih. Nyambung ke yang tadi si Toto itu loh. Toto kan di kota Yuba itu selalu didatangi badai pasir. Nah, ternyata penyebabnya itu. jadi bahkan coba bayangkan seorang krokodil dia bisa mengendalikan kayak badai pasir gitu. Itu ke kotanya dia berarti kan? Iya, kekuatannya. Tapi dia sempat bilang gini loh. Bahkan badai pasir ini kayak apa ya? Kayak bola salju yang digelindingin terus, lama-lama jadi besar gitu toh. Oh gitu sistemnya. Iya. Krokodil juga sempat bilang bahkan badai pasir yang kalau sampai sebesar itu pun aku nggak bisa menghentikannya lagi. Itu berarti bayangin segede apa badai pasirnya yang udah di perjalanan Jadi sampai itu Yuba. kayak apa ya? Dari rain base dia kayak nyentil apa gitu ke arah Yuba terus jadi gede gitu. Iya, kayak bola salju Mungkin ngelundung kayak lama-lama gitu ya, jadi sistem. besar gitulah. Nah. Ya itu sih, itu cukup oke juga sih. Luffy kan sampai marah tuh. Meskipun pada akhirnya Hentikan. Trot. Oh, cungut-cungut seperti kamu ini banyak. Noobs. Bacot tok. Mati kamu Luffy. ini benar-benar Dilempar ke dalam pasir hisap. ending yang pas untuk segmen ini ya. Oke, sampai ini aja dulu. Nanti baru biar ini kan, biar ngambang, Luffy mati, Luffy kalah. Wah, berikutnya apa ya gitu. Apakah tamat? Oke, sedikit ini aja. Sedikit meanwhile. Ini tapi kayaknya lebih cocok ini sih endingnya. Jadi di panel itu diperlihatkan. Kita tambahin satu chapter aja ya ini. Nggak tahu mungkin satu chapter sih. Jadi ada orang-orang yang berperang. Ada orang-orang yang tidak menginginkan perang. Ada orang-orang yang mengendalikan perang. Ada orang-orang yang tahu kebenarannya dan ingin menghentikannya. Mereka semua berkumpul di satu titik di Alubarna. Nah itu. Masih ingat panelnya itu keren sih. Kayak menggambarkan ada banyak kubu gitu lah bisa dibilang. Ya itu. Kayaknya itu ending yang lebih pas sih. Itu aja sih. Oke. Dan itulah akhir dari segmen kedua. Ya. Cukup panjang ya. MVP, best moment, sama skor untuk segmen 2 ini. MVP kayaknya udah jelas sih. MVP Mr. Prince. Ya, Mr. Prince. I agree with that. Best moment, Aku dulu ya. ya boleh. Kalau aku best moment itu Sir Crockshade itu. Oh, Mr. ini. Itu kayak apa ya? Kayak puas gitu loh. Oh, in your face gitu. Ya, paham. Kalau aku mungkin masih berhubungan dengan itu, tapi sedikit lebih maju. Adegan di mana setelah jembatan Rindiners dihancurkan, terus ada momen Sanji main mesin dingdong, di sisi kiri, di sisi kanan adalah Vivi. Wow. Yang tadi loh apa? Itu bukan supaya kamu nggak bisa keluar, supaya mereka nggak bisa masuk. Nah itu. Katakan kemana aku harus mengantarmu, Princess. Nah, itu sih aku, best moment. Oh, iya. Kemunculan Mr. Prince atau Sanji. Oke, Terus lanjut. untuk Skor. Ini pasti tinggi ini skornya. Ya, cukup tinggi ini. Aku rasa 8,5 sih.
Soalnya ini cukup kayak segmen 1 kan masih perkenalan ya. Kalau ini lebih ke konflik gitu ya. Konfliknya di build operasi Utopia, terus mereka mulai ketemu krokodil dan mulai menuju ke perang puncaknya ini sih. Jadi menurutku 8,5. Fair enough. Oke. Kalau aku ini bahkan bisa 9 kayaknya. Wow. Oke. Jadi mulai bagian ini ya. Kalau yang perkenalan segmen 1 tadi itu waktu baca itu rasanya kayak apa ya? Ya oke lah gitu. Tapi Biasa. setelah baca segmen yang kedua ini, itu kayak apa ya? Nagih gitu loh, ngerti gak? Oh nggak bisa berhenti baca. Habis ini apa ya? Habis ini apa gitu. Iya ya, paham. Bener-bener kayak menarik, ceritanya kayak menarik ke dalam gitu loh. Dan bahkan nanti kalau menurutku ya segmen ketiga akan lebih Intens. epic lagi dari yang ini. Grafiknya bakal naik terus ya. Ya, grafiknya naik. Nah, Iya, setuju. Aku juga berpikir gitu sih. jadi ini 9 lah. Kalau kalian berpikir episode ini udah mantap, episode depan bener-bener pamungkas. Ya. Oke. Akhirnya selesai juga. Recording 2 kali. Oke, kalau gitu sekian untuk J-pop kali ini. Kalian boleh tulis komen ya. Mungkin di YouTube atau kalau di Spotify atau podcast-podcast lain belum ada kolom komentar, kalian bisa ke fanpage Facebook kita @dendenpodcast atau juga di Instagram @dendenpodcast. Kalian bisa komen di sana. Mungkin kita ada yang miss atau kalian ada pendapat lain yang mungkin kita salah, kalian bisa koreksi. Mungkin itu aja sih ya. Dan jangan lupa juga untuk sebarkan podcast ini supaya lebih ramai dan kita bisa lebih semangat lagi. Oke. Mungkin sekian untuk Denden Podcast kali ini. Saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.